Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Semoga kita semua tetap sehat ya, sehingga kita bisa belajar dengan baik pada siang hari ini. Sebelum kita mulai belajar, saya lihat ada beberapa temannya yang masih ngantuk ya. Kita ice breaking dulu ya, supaya segar. Oke? Nah, perhatikan semuanya, tangan di depan semua, tangan di depan. Pak Guru ingin melatih konsentrasi kalian. Ya. Dan ingat, dengarkan apa yang Pak Guru katakan. Jangan ikuti gerakan Pak Guru. Paham ya? Oke. Di depan semua. Putar. Ya, putar. Putar. Pegang telinga. Nah, putar lagi. Masih ada yang kurang konsentrasi. Putar yang keras. Yang keras. Pegang mata. Oke, terbiasa. Terima kasih banyak. Ya. Baik. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa sejenak memohon ridho dari Allah SWT. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada siang hari ini. Oke, silakan ketua kelas Cika pimpin teman-temannya berdoa. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma jahilna wa nakfirna ma nasina wa fahimna ma lam nafqahu wa zidna ilma wa anfitna bis-salihin. Allahumma astur aiba syahidi anni wa la tuzahir barokata ilmihi minni. Amin. Oke, terima kasih. Selanjutnya Pak Guru ingin absensi dulu ya, untuk mengetahui kehadiran kalian semua. Yang pertama Ahmad Rifki. Ahmad Rifki, sehat? Nah, sudah sarapan dari pagi? Oke. Devina Hasanah? Sudah baca Al-Quran dari pagi? Sudah, alhamdulillah. Kemudian Halim. Halim sudah sarapan? Sudah baca Al-Quran? Sudah. Oke. Handi Kusnadi? Salat duha? Oke, sudah. Kemudian Ulul Azmi. Apa kabarnya Ulul Azmi? Alhamdulillah. Jaga kesehatan ya, sehingga kita bisa beribadah setiap harinya dengan membaca Al-Quran. Oke. Yang terakhir Linda di Aryansyah. Linda, sudah ngaji tadi pagi, Linda? Nah, dibaca surah apa? Al-Kahfi. Oke. Selanjutnya Pak Guru ingin tunjukkan sesuatu kepada kalian semua. Ya, perhatikan. Nah, ada yang tahu gambar apa ini di depan? Gambar apa? Orang syirik. Orang syirik. Apalagi siapa yang bisa? Mencari rezeki. Mencari rezeki. Apalagi? Pesugihan. Ya, hawa nazira, pesugihan. Oke, jadi gambar di depan ini adalah contoh orang yang tidak pernah membaca, memahami isi kandungan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka dengan sederhananya mencari jalan pintas untuk menjadi orang kaya. Padahal sudah dijelaskan dalam Al-Quran itu, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka harus menggapainya dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, juga harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, kebahagiaan dunia dan akhirat, maka mereka harus menggapainya dengan ilmu. Jangan seperti ini, mentang-mentang ingin kaya, dia cari dukun untuk
membantunya supaya menjadi kaya. Padahal itu salah, ya. Oke. Selanjutnya, kali ini kita akan belajar tentang meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kemarin kita sudah mempelajarinya, tapi sebatas pengertian saja kemarin. Nah, sekarang ada yang masih ingat enggak materi yang Pak Guru sampaikan kemarin? Tentang apa? Kitab-kitab Allah. Apalagi? Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang kita pelajari minggu kemarin. Sekarang kita lebih kepada mempelajari makna atau isi kandungan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, di depan ini di sini Pak Guru sudah tunjukkan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan isi pokok kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin anak-anakku semuanya sudah bisa menjawab atau sudah bisa menjelaskan cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tadi dengan mengaji di pagi hari, membaca Quran surah Al-Kahfi. Itu rutin, ya. Kalau Senin apa dibaca? Al-Kahfi. Senin Al-Kahfi, ya. Selasa? Al-Waqiah. Rabu? Al-Mulk. Kamis? Jumat? Intak. Kita membaca Al-Quran surah Yasin. Yang terakhir hari Sabtu Ta'limul Muta'allim. Nah, ini adalah salah satu tujuan kita mempelajari tentang meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Selanjutnya, Pak Guru ingin bertanya kepada kalian semua. Untuk apa sih kita mempelajari isi pokok kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang bisa? Devina Hasanah. Untuk mengetahui kuasa Allah. Untuk mengetahui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Atau untuk apa kita mempelajari cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Untuk mengisi kitab-kitab Allah. Untuk mengetahui isi, ya, untuk mengetahui isi kandungan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau bisa juga, ya, biar benar cara kita ibadah, ya, biar benar cara kita menggapai kebahagiaan dunia, biar benar cara kita menggapai kebahagiaan akhirat. Selanjutnya, membuat desain proyek, ya. Sekarang Pak Guru ingin membagi kalian menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama itu tentang Taurat, yang kedua Zabur, yang ketiga Injil, dan yang terakhir Al-Quran. Oke, perhatikan. Yang pertama, kelompok 1 Ahmad Rifki, angkat tangan. Devina Hasanah, Halim, Hawa Nazira. Kelompok 3 Injil, Duinta Isabella, Marlita Maulidia. Yang kelompok 4 Al-Quran, Lali Kalista, Rizka Saputri, Bait Sofiatul Ulia, Khoziatul Laili Wahidah, sama Linda Dwi Aryansah. Nah, sekarang silakan gabung bersama kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, silakan bergabung bersama kelompoknya. Sudah? Nah, kalau sudah, Pak Guru ingin memberikan pengarahan bagaimana cara kerja kalian nanti di tempat kelompoknya, ya. Sebelumnya, Pak Guru ingin bagikan ini lembar kerjanya. Nah, sebelum kalian mulai kerjakan, nah, perhatikan perintah ini dulu ya, semua. Sebelum kalian mengerjakan, perintahnya seperti ini, ya. Membuat poster kitab-kitab Allah SWT. Yang pertama, dengan menempelkan gambar kitab beserta nama nabi penerimanya. Yang kedua, menempelkan isi makna yang terkandung dalam kitab-kitab tersebut. Sebelum itu, Pak Guru ingin tayangkan sebuah video sebagai gambaran kalian
Silakan ditonton semua. Sekarang silahkan Pak Guru kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan poster tersebut. Ya, perintahnya sudah jelas, silahkan dikerjakan. Nanti saya minta masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil posternya, ya, poster yang dibuat. Paham ya? Oke, silahkan dimulai dari sekarang. Sudah semua? Oke. Kalau sudah, saya minta masing-masing kelompok semuanya maju, ya. Artinya satu kelompok Al-Quran silakan maju semua depan, ya, untuk mempresentasikan hasil pembuatan posternya. Oke, silakan kelompok 1 dulu. Kitab Taurat. Oke. Kelompok Kitab Taurat untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya kepada teman-temannya. Oke? Nah, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yakni tentang Kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam, yaitu sebagai pedoman bagi Bani Israel yang kemudian disebut sebagai bangsa Yahudi. Kandungan kitab-kitab Allah, Kitab Taurat. Pokok ajaran Kitab Taurat berisi tentang akidah dan hukum-hukum syar'i atau yang terkenal dengan 10 perintah Tuhan, yaitu berisi dalam larangan dan 2 perintah, yaitu A. Jangan ada padamu ilah lain di hadiratku. B. Jangan membuat patung pikiran dan jangan pula menyembah patung karena aku Tuhan Allahmu. C. Jangan kami menyebut Tuhan Allah dengan sia-sia. D. Ingatlah kamu akan hari Sabat supaya kamu sucikan dia. E. Berilah hormat kepada bapak ibumu. F. Jangan membunuh sesama manusia. G. Larangan berbuat zina. H. Larangan mencuri. I. Larangan menjadi saksi palsu. D. Larangan berkeinginan di pihak orang lain. Sudah? Oke. Sekian presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu, aplaus untuk kelompok 1. Ya. Oke. Oke, sangat baik sekali ya, sangat bagus sekali, sangat menarik juga poster yang dibuat. Jelas ya? Ya, jelas. Oke, itu kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 mana? Silakan maju nak, kelompok 2. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2
berdua ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Terus? Kitab Zabur diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Daud alaihissalam yang merupakan salah satu nabi dari Bani Israel. Kitab Zabur terdiri dari 150 surat yang berisi nasihat, pujian, dan hikmah. Kandungan kitab-kitab Allah. Kandungan kitab Zabur, isi kandungan kitab Zabur berisi kumpulan pujian. Pujian kepada Allah atas segala nikmatnya. Kitab Zabur juga berisi zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Kitab Zabur merupakan petunjuk untuk kaum Nabi Daud alaihissalam. Oke, sudah? Dan dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 2. Oke. Silakan kelompok 3. Kelompok 3 silakan maju. Oke. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Injil akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yakni tentang kitab Injil diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi alaihissalam. Kitab Injil berfungsi untuk membenarkan kitab Taurat yang mengandung nilai-nilai yang dapat menyelamatkan umatnya dari kesesatan akidah dan amal perbuatan. Kandungan kitab-kitab Allah. Isi kandungan kitab Injil adalah ajaran untuk hidup dengan jujur. Karena pada masa itu orang-orang Yahudi sedang dilanda kerakusan dan ketamakan kepada harta. B. Isi kandungan kitab Injil sama dengan kitab-kitabnya, namun sebagian menghapus hukum-hukum yang tertera di kitab Taurat yang tidak sesuai di masa itu. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus untuk kelompok 3. Nah, terakhir kelompok 4 yaitu kelompok kitab Al-Quran. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan diskusi kami, yakni tentang kitab Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan wahyu Allah terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kandungan kitab-kitab Allah. Isi ajaran Al-Quran sendiri sebagai kitab suci umat Islam. 1. Tauhid, yakni tentang keimanan kepada yang gaib, kitab Allah dan akhirat. 2. Syariah, berisi hukum-hukum Allah. 3. Akhlak, yakni tentang pedoman berakhlak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok terakhir, kelompok Al-Quran. Sekarang silakan perwakilan satu orang maju ke depan membawa proyeknya. Oke, kelompok Taurat, kemudian Zabur. Ini Zabur sebelah sini, Injil sini. Nah, ini luar biasa ya. Kita beri aplaus kepada semua kelompok dulu ya. Karena proyek mereka luar biasa bagus, menarik untuk kita lihat. Nah, nanti Pak Guru akan kasih reward bagi siapa yang paling bagus
hasil proyeknya, ya. Nah, kira-kira dari yang disampaikan tadi mengenai kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa, kemudian kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud, kemudian Injil diberikan kepada Nabi Isa, dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kira-kira ada yang belum jelas enggak? Kira-kira masih ada yang belum jelas enggak? Kira-kira? Jelas semua. Jelas semua? Sangat jelas berarti ya? Sangat. Oke, luar biasa. Aplaus untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke, kalau sudah, Pak Guru kasih nilai yang terbaik adalah kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah, tapi yang paling menarik saya lihat, ya, saya kasih reward untuk kelompok Al-Quran, ya. Oke, silakan, boleh duduk kembali. Nanti ambil hadiahnya ya. Silakan duduk kembali. Kira-kira kalian senang nggak belajar seperti ini? Senang? Kalian senang nggak mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah SWT? Alhamdulillah. Ya, jadi penting sekali kita mempelajari kitab-kitab Allah SWT, anak-anakku sekalian. Kenapa penting? Itu sebagai pedoman hidup kita, ya, supaya kita tidak tersesat ketika hidup di dunia ini, atau supaya kita tidak mencontoh gambar yang tadi itu, mencari pesugihan. Dia serba mau instan saja, jangan seperti itu, ya. Karena kalau mau selamat dunia dan akhirat, maka kita harus meyakini dan mempelajari yang namanya kitab-kitab Allah SWT. Tadi pagi kalian semua sudah mengaji ya? Nah, kalian baca surah apa? Al-Kahfi. Al-Kahfi. Ada yang masih ingat awal kata Al-Quran surah Al-Kahfi? Coba Ul Azmi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ya, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Yes. Kita belajar materi ini juga itu supaya ada pembiasaan. Ya, ada pembiasaan kita sering membaca Al-Qur'an setiap hari. Kira-kira ada yang bisa membantu Pak Guru menyimpulkan materi yang tadi kita bahas? Oke, kalau tidak ada, kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Zabur Nabi Daud alaihissalam. Injil Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir Al-Quran kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi keempat kitab ini wajib kita imani, ya, wajib kita imani. Tidak beriman seorang apabila mereka tidak mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita akhiri, Pak Guru ingin berikan tugas pada kalian semua. Silahkan dikerjakan selama 5 menit. Ini materi ini berhubungan dengan apa yang Pak Guru sampaikan tadi, ya. Silahkan kerjakan di bukunya, kemudian dikumpulkan. Oke, paham? Oke. Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Nah, baik, anak-anakku yang saya banggakan, materi yang akan kita bahas minggu depan itu tentang minuman keras, judi dan pertengkaran. Itu materi kita yang akan kita bahas minggu depan. Silakan cari referensi di rumah, pelajari, ya. Ingat, jangan lupa belajar. Nah, sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya. Semoga berkah apa yang kita pelajari pada
siang hari ini. Silakan ketua kelas pimpin teman-temannya berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan Cika. Waalaikumsalam.